Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, izinkan kami dari kelompok 9 untuk menjelaskan sedikit terkait mengenai udara emisi. Di kelompok 9 sendiri terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama ada Akmal Ihsan Maulana dengan NIM F440120102, lalu ada Tazkia Tiara Ihsani dengan NIM F440120123, dan yang terakhir ada Izzatul Latifah dengan NIM F440120143. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa bahasan terkait udara emisi. Yang pertama ada pengertian dan penyebab udara emisi, yang kedua terdapat kandungan udara emisi, yang ketiga mekanisme terjadinya emisi, yang keempat dampak terjadinya emisi terhadap kualitas udara, lalu kita juga akan membahas parameter kualitas udara dan baku mutu udara ambien, lalu ada upaya pengurangan efek emisi. Kita juga akan membahas bagaimana melakukan prediksi sebaran polutan yang terdapat dalam udara emisi, lalu inovasi yang perlu dilakukan dalam pengelolaan kualitas udara, dan yang terakhir kita akan membahas sedikit mengenai ISPU. Untuk pembahasan yang pertama terkait pengertian dan penyebab udara emisi. Udara emisi merupakan udara yang dikeluarkan langsung oleh sumber emisi, seperti knalpot kendaraan bermotor ataupun cerobong gas buang industri. Udara emisi dapat disebabkan berbagai hal, misalnya sisa pembakaran bahan bakar fosil, asap rokok, ataupun sisa gas buangan dari pabrik industri. Apa aja sih yang terkandung di udara emisi? Secara umum, gas yang terkandung pada udara emisi, terutama yang bersumber dari kendaraan bermotor, ialah karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, SPM, dan oksida fotokimia. Lalu bagaimana sih mekanisme terjadinya emisi? Proses terjadinya emisi berbeda-beda, bergantung kepada jenis polutannya. Misal, gas hidrokarbon yang bersumber dari pembakaran yang tidak sempurna pada mesin kendaraan bermotor, sehingga terdapat sisa-sisa uap bensin yang tidak terbakar dan ikut keluar melalui knalpot, yang nantinya akan bercampur dengan udara ambien dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Lalu apa sih dampak terjadinya emisi terhadap kualitas udara? Jumlah emisi yang berlebihan tentunya dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan manusia yang terpapar udara yang telah tercemar oleh emisi. Lalu parameter apa saja sih yang menjadi parameter kualitas udara dan baku mutu udara ambien? Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 99 tentang pengendalian pencemaran udara yang terbit tanggal 26 Mei 99, baku mutu udara ambien nasional ialah sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, ozon, hidrokarbon, dan PM10 serta PM2,5. Lalu bagaimana upaya mengurangi efek emisi? Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek emisi misalnya dengan melakukan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, membatasi penggunaan pendingin udara, memperbanyak penanaman pohon, pengurangan penggunaan barang-barang sekali pakai, dan mengolah kembali sampah organik. Lalu bagaimana cara untuk melakukan prediksi sebaran polutan yang terdapat dalam udara emisi? Terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam memodelkan prediksi sebaran polutan, antara lain adalah model Gaussian, model Lagrangian, model Eulerian, dan Computational Fluid Dynamics atau CFD. Upaya apa sih yang telah dilakukan pemerintah untuk melakukan pengelolaan kualitas udara ini? Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE dan Kementerian SDM, terdapat beberapa cara untuk menekan gas emisi. Salah satunya, pemerintah berupaya untuk mempercepat program kendaraan listrik dan prasarana kendaraan listrik agar dapat menekan penggunaan kendaraan dengan bahan bakar fosil. Lalu kita juga akan membahas sedikit mengenai ISPU. ISPU ini sendiri merupakan angka tanpa satuan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Perhitungan ISPU dilakukan pada 7 parameter, yakni PM10, PM2,5, nitrogen oksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon, dan hidrokarbon. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.